Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa, orang Israel maju berperang melawan orang Filistin. Orang Israel berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil tabut perjanjian Tuhan dari Silo. Segera ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai di perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Mendengar bunyi sorak itu, orang Filistin berkata, "Apakah arti sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika mereka tahu bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Celakalah kita, sebab hal seperti itu belum pernah terjadi. Celakalah kita. Siapa yang akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat itu? Allah ini jugalah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. Akan tetapi, hei orang Filistin, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan infanteri. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Demikianlah sabda Tuhan. Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setiamu. Ya Allah, Engkau kini membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak lagi maju bersama dengan bala tentara kami.
Engkau membuat kami mundur, dipukul lawan, dan dirampok oleh orang-orang yang membenci kami. Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setia-Mu. Engkau membuat kami menjadi celaan tetangga, menjadi olok-olok dan cemoohan bagi orang-orang sekitar. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa. Suku-suku bangsa merasa geli melihat kami. Bebaskanlah kami ya Tuhan demi kasih setia-Mu. Bangunlah, mengapa engkau tidur, ya Tuhan? Bangkitkanlah, jangan membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajah-Mu? Mengapa tak kau hiraukan penindasan dan himpitan yang menimpa kami? Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuan, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pagi hari ini kita diajak untuk mendengarkan dan merenungkan sebuah kisah yang menyentuh hati kita. Ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Pada zaman Yesus, orang kusta itu adalah orang yang paling diasingkan dalam masyarakat. Mereka tidak boleh dekat-dekat dengan siapapun juga, bahkan juga dengan keluarganya, teman-temannya, semua-muanya. Maka mereka tinggal terpisah dari masyarakat pada waktu itu. Bahkan kalau ada orang lewat di depan orang kusta, orang itu akan teriak, "Najis, najis." Karena memang kusta pada zaman itu dianggap sebagai suatu kenajisan. Maka setiap harinya
orang kusta itu mengalami yang namanya kesepian dan juga penolakan. Tapi mari kita lihat keberanian orang kusta itu. Suatu ketika Yesus datang, orang kusta itu tidak hanya datang kepada Yesus, tetapi dia berlutut di depan kaki Yesus dan berkata dengan penuh keyakinan, "Kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Dia mengatakan kalau engkau mau, bukan kalau engkau bisa. Artinya apa? Dia sangat percaya, dia sangat yakin betul bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkan. Maka yang dia tanyakan adalah sebuah kesediaan Yesus untuk menyembuhkan dia. Bukan menanyakan kesediaan bisa atau enggak, tapi mau atau tidak. Dan respon Yesus di sini sungguh luar biasa. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh orang itu. Menyentuh. Padahal menyentuh orang kusta pada zaman itu berarti juga membuat diri orang yang menyentuh itu menjadi najis juga. Tapi di sini kita melihat bahwa Yesus tidak peduli soal itu. Kenapa? Karena bagi Yesus yang lebih penting dari itu semua adalah kasih. Yang lebih penting dari itu semua adalah mengangkat martabat orang kusta itu. Maka sentuhan Yesus kepada orang kusta itu bukan cuma sekedar sentuhan fisik, tapi juga berarti pemulihan martabat manusia yang sebelumnya direndahkan menjadi diangkat lagi. Saudara-saudara terkasih, kalau boleh kita jujur, kita mungkin juga merasa seperti orang kusta ini. Ada luka batin kita. Kita merasa kita punya rasa bersalah kita kepada diri sendiri ataupun orang lain. Kita merasa kita punya kegagalan. Kita punya kebiasaan buruk yang mungkin sulit untuk kita lepaskan dan lain-lain sebagainya. Sehingga semua hal itu membuat kita merasa saya kok belum layak untuk datang kepada Tuhan. Saya masih merasa diri saya itu terlalu kotor, terlalu banyak dosa dan juga lain sebagainya. Dan kadang kita juga merasa saya mesti jadi orang yang benar dulu. Saya mesti jadi orang yang suci dulu, beres dulu, baru boleh kemudian datang kepada Tuhan. Padahal justru sebaliknya. Tuhan itu tidak menunggu kita sempurna dulu, tapi sebaliknya, Tuhan sendiri yang datang kepada kita. Tuhan sendiri yang menunggu kita untuk datang kepadanya. Maka mari kita semua datang kepada Tuhan dengan apa adanya hidup kita ini, dan percayalah bahwa Dia selalu mau untuk menyentuh hidup kita. Dia mau untuk menyembuhkan luka-luka kita dan memulihkan hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.